Kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham yang ke-397. Namun sebelum bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-397 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham TPIA, SCMA, PTBA, PTRO, Emior, dan saham nikel. Sebelumnya saya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin dari hari Minggu atau hari Senin sampai hari Kamis kemarin tidak mendapatkan review saham karena mohon maaf karena saya ada halangan, ada keluar kota selama hari tersebut dan baru sampai kemarin. Dan hari ini kita akan kembali mereview lagi. Semoga masih bisa terus ada kesempatan biar bisa everyday kita review saham. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, maka kita akan melihat atau meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana IHSG secara meyakinkan dan mengejutkan hari ini mengalami all-time high-nya di level 6.720, ya, tepatnya 6.720.988 ya, walaupun closingnya di 6.720.263, tapi ini satu pencapaian yang luar biasa. IHSG kembali all time high ya di bulan November ini. Kalau kita lihat bahwa transaksi hari ini net foreign sale terjadi minus 142 M, artinya ada outflow, di mana di sini transaksi 14,6 triliun dengan 301 saham naik, 203 saham turun, dan 167 saham yang bergerak stagnan. Dan juga di bulan November ini banyak sekali corporate action, ya, baik dari right issue, pembagian dividen, kemudian ada juga parade IPO, ya, banyak sekali perusahaan yang melakukan initial public offering. Contohnya ada Depo Bangunan, kemudian ada Mitratel, kemudian ada Avian, kemudian ada Widodo Unggas, kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang mungkin itu cukup familiar ya. Contohnya adalah Cimory juga. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melantai di penghujung tahun. Apakah semua mau memanfaatkan momentum Desember atau Windows dressing? Kita tidak ada yang tahu, tapi itu salah satu katalis positif yang mungkin bisa membantu IHSG cukup nyaman di atas level 6.500. Oke, sebelum kita memulai untuk mereview saham pertama, maka sekali lagi teman-teman, di sini saya cuma mau informasikan teman-teman kalau yang mau gabung grup Joran Investama secara gratis, teman-teman bisa segera buka di Telegram, cari Joran Group, atau bisa klik saja t.me/Joran Group. Mungkin link juga ada di deskripsi. Bisa teman-teman klik dan masuk di situ gratis, dan nanti akan dibantu oleh partner saya, mentor saya, yaitu KJ Bintang Borneo yang akan membantu memandu teman-teman di dalam sana. Jadi silakan tanya apa saja di sana. Mau diskusi silakan, nanti akan dibantu untuk dijawab sama mentor kami. Kemudian teman-teman juga kalau boleh bisa follow akun Instagram Joran Fest, di mana ini adalah salah satu platform yang sedang saya bangun, yang masih dalam on progress ya, masih dalam pengerjaan, dan ini sudah kurang lebih sekitar 3 bulan dari bulan Agustus, dan ini masih terus berjalan menuju ke soft launching, soft opening. Nanti kita berharap di bulan Desember sudah bisa launching, dan nanti teman-teman juga bisa mengaksesnya di sana. Jadi doakan semoga ini bisa berjalan Joran Fest-nya, dan sebelum teman-teman bisa dapat informasi ya, teman-teman boleh follow di sana. Siapa tahu ada banyak informasi menarik dan mungkin ada beberapa giveaway atau beberapa informasi yang mungkin menguntungkan. Oke, kita mulai ke saham pertama, yaitu saham TPIA, di mana saham Chandra Asri Petrochemical ini ditutup naik 1,41% di harga 7.175, di mana kalau kita perhatikan menggunakan the Golden Cross Indicator di sini, teman-teman perhatikan, kita coba gambar closing 7175. PBL 7150, artinya Pak, dia berhasil menembus PBL-nya, dan ini baru breakout setelah dibanting. Dan ini punya potensi yang sangat menarik dengan potensi upside bisa sampai 7.725.
Oleh sebab itu teman-teman, bagi yang ingin membeli TPIA selama dia masih bertahan di atas 7150, maka ini sangat menarik sekali. Silahkan pertimbangkan buy dengan area belinya 7150 sampai dengan 7200 dengan batasan cut loss kurang lebih di bawah 7000. Target kenaikan menuju ke 7725 sampai dengan 7825. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, terlihat di sini secara volume dan structure menarik. Next kita punya saham SCMA, di mana saham Surya Citra Media ini ditutup naik 2,6% di harga 394. Kita perhatikan bahwa PBL lagi-lagi itu berada di 392, yang mana artinya dia berhasil breakout PBL dan closing di atas PBL, yang artinya ini menarik sekali. Level resisten tadi di 392 saat ini sudah berubah menjadi level support paling kuat. Oleh sebab itu selama dia masih bertahan di atas 392, maka tentu SCMA ini sangat menarik sekali dengan area beli 392 sampai dengan 396, batasi cut loss di 388 atau 386 dengan target kenaikan menuju ke 454 sampai dengan 468. Sekali lagi, kalau memang masih bisa bertahan di atas 392, maka boleh dibeli. Tapi ketika opening langsung dibanting di bawah 392, tentu artinya kita tidak perlu masuk. Kita lebih baik wait and see. Karena reason to buy kita jelas. Kita hanya akan membeli kalau memang masih bisa bertahan minimal sama dengan 392. Jadi kalau memang turun di bawah itu, ya sudah lebih baik wait and see. Atau kalau sudah terlanjur beli dan turun, ya sudah prepare untuk batasan cut loss-nya. Kemudian dari sisi broker summary, jelas ini juga terlihat menarik baik dari structure maupun volume. Next kita punya saham Bukit Asam Tbk, di mana saham dengan kode emiten PTBA ini juga kembali menunjukkan taringnya, berhasil breakout PBL di 2580, closing di 2620 atau naik 3,14%, yang mana artinya sekali lagi selama dia masih bertahan di atas 2580, tentu PTBA ini menarik untuk kita lirik ya. Selama dia masih bertahan di atas 2580, bisa dipertimbangkan untuk entry 2580 sampai dengan 2600 dengan batasan cut loss kurang lebih di 2540, di 2550 dengan target kenaikan adalah menuju ke 2740 sampai dengan 3000. Ya sekali lagi, kalau memang dia masih bisa bertahan di atas level 2580. Kalau berada di bawah itu tentu lebih baik kita wait and see. Tapi kalau masih bertahan di atas itu tentu ini menjadi trading plan yang menarik karena secara risk reward jauh lebih menarik. Cut loss kurang lebih 2540, tapi upside-nya bisa sampai ke level 3000. Kalau dilihat dari sisi broker summary juga ini terlihat sangat menarik baik dari volume maupun structure. Next kita punya saham Petrosi, di mana saham ini ditutup naik 1,19% di harga 2540, di mana setelah mengalami penurunan PTRO kembali bisa bertahan di level pentingnya ya. Ini kalau kita tarik garis ya, ini dia masih lebih tinggi sedikit ya daripada level penurunan sebelumnya, yang mana artinya ini bagus. Dan dia juga dekat dengan area support terkuatnya, support PBL di 2440. Nah, selama dia masih bertahan di atas 2440, tentu PTRO ini masih sangat-sangat aman. Jika teman-teman ingin mau membeli saham PTRO, maka lebih disarankan dekat dengan 2440, tentu itu jauh lebih menarik karena memberikan risk reward yang begitu bagus. Akan tetapi kalau teman-teman merasa bahwa takut ketinggalan, maka bisa digunakan yang namanya money management. Teman-teman mungkin bisa beli sebagian di 2540, kemudian teman-teman bisa atur lagi size untuk bisa masuk kembali di sekitaran level 2440 sampai dengan 2480. Jadi bisa diatur pembeliannya agar teman-teman bisa memanfaatkan momentum. Jangan sampai teman-teman menunggu di 2440 malah dia terbang, akhirnya nyesel. Tapi kalau menggunakan manajemen, asalkan kita tahu level support di mana, kita tidak perlu khawatir untuk takut ketinggalan kereta, atau kita tidak perlu khawatir nih kalau memang ternyata dia masih bisa terus turun lagi, karena kita sudah punya reason to buy yang begitu jelas. Nah, untuk target kenaikannya adalah menuju ke 2930, di mana itu merupakan area PBH sekaligus area 40 hari harga tertinggi. Batasi cut loss jika dia turun di bawah 2440.
Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume belum menarik, secara structure ini mulai menarik. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Mayorah Indah dengan kode emiten MYOR, di mana saham MYOR ditutup naik 2,15% di harga 2.370. Saham MYOR sendiri juga sama, berhasil kembali naik breakout melewati PBL-nya di 2.340, yang mana artinya ketika sudah melewati PBL ini tadi menjadi resistance, sekarang sudah berubah menjadi support paling kuat untuk saham MYOR. Jika teman-teman ingin membeli, pertama, pastikan dia bisa kuat dan bertahan di 2.340. Yang kedua, kalau memang masih bisa kuat dan bertahan di atas atau sama dengan 2.340, silakan bisa pertimbangkan untuk membeli dengan range buy 2340 sampai dengan 2370. Batasi cut loss di bawah 2.300 dan target kenaikan adalah menuju ke 2.450 sampai ke 2.790. Dari sisi broker summary, secara volume maupun structure, MYOR menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 397 hari ini adalah saham nikel, di mana saham nikel ini ditutup naik 0,46% di harga 1070. Dari pagi sempat ke 1050, namun bisa kembali rebound dan closing hijau di 1070. Namun sayang sekali, dia tidak mampu atau belum mampu melewati area pentingnya, ini PBL, yang mana saat ini menjadi resisten paling kuat. Jadi kalau dia masih belum melewati 1090, lebih baik kita wait and see. Kita tidak perlu masuk di saham nikel. Tapi kalau memang besok bisa breakout melewati 1090, maka bisa dicoba untuk dibeli. Dengan area belinya 1090 sampai dengan 1020, target kenaikan ke 1130 sampai dengan 1215, dan batasi cut loss di 1050 sampai dengan 1060. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 397 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.